Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kita ke materi, perkenalkan nama saya Neng Endang Nurasih sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Di sini saya ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu Muhammad Zaki Basir Asidik dan Muhammad Haris Dirmansyah. Langsung saja ke pembahasan pertama akan dibawakan oleh Muhammad Haris Dirmansyah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Haris Dirmansyah. Langsung saja ke materi. Di sini saya akan bahas sedikit definisi atau pengertian dari DFS terlebih dahulu. Apa itu DFS? DFS adalah salah satu algoritma pencarian yang digunakan untuk menjelajahi atau menelusuri struktur data graf, baik itu graf berarah maupun tidak berarah. DFS bekerja dengan menjelajahi suatu simpul atau node hingga kedalaman maksimal sebelum kembali dan menjelajahi simpul lain yang belum dikunjungi. Kemudian di sini juga ada fungsi dari DFS itu sendiri, yaitu meliputi yang pertama, transparansi. DFS dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang seamless dengan mengabstraksi berbagai aspek teknis di balik sistem terdistribusi. Transparansi ini mencakup ada transparansi lokasi, yaitu pengguna dapat mengakses file tanpa mengetahui lokasi fisiknya. File terlihat seolah berada dalam suatu lokasi terpusat meskipun sebenarnya tersebar di berbagai server. Keuntungan ini adalah mempermudah manajemen file dan interaksi pengguna. Contohnya mengakses file melalui jalur seperti server dokumen file txt tanpa mengetahui server mana yang menyimpannya. Yang kedua ada transparansi replikasi. File dapat direplikasi ke beberapa lokasi untuk meningkatkan ketersediaan dan toleransi kesalahan. Pengguna tidak sadar bahwa mereka mungkin mengakses salinan file. Keuntungannya yaitu akses file tetap tersedia meskipun salah satu server gagal. Lalu latensi akses dapat diminimalkan dengan memilih salinan file terdekat. Yang kedua ada replikasi dan konsistensi. Replikasi data file direplikasi ke beberapa node dalam sistem untuk meningkatkan fault tolerance. Jika satu server gagal, salinan file tetap berada akses dari server lain. Tujuannya yaitu menjamin ketersediaan dan performa sistem. Poin kedua dari replikasi yaitu konsistensi data. Meskipun file direplikasi, semua salinan harus tetap konsisten agar data yang diakses benar. Mekanismenya strong. Perubahan file langsung diterapkan ke semua salinan. Eventual konsistensi yaitu salinan yang konsisten dalam waktu tertentu. Quorum mechanism menggunakan mayoritas salinan yang memastikan konsistensi. Tantangannya memastikan konsistensi saat ada perubahan pada file. Mengelola latensi sinkronisasi antar salinan terutama dalam jaringan besar. Yang ketiga ada dukungan akses kebersamaan. DFS memungkinkan banyak klien untuk mengakses file secara bersamaan. Masalah yang mungkin muncul yaitu konflik saat beberapa klien mencoba mengubah file yang sama. Solusi pendukung ada mekanisme locking, mengizinkan untuk satu klien mengubah file pada satu waktu. Yang kedua caching. Salinan file disimpan sementara untuk mempercepat akses dengan sinkronisasi. Perubahan secara berkala. Yang ketiga, versioning, yaitu mengelola versi file untuk mencatat perubahan dan mencegah konflik. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Haris. Cukup jelas ya materi yang sudah disampaikan. Kemudian kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Muhammad Zaki Basir Asidik. Kepadanya dipersilahkan.
Terima kasih untuk moderator. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Basir Ashidik. Pembahasannya akan saya paparkan, yaitu tugas distribusi dalam file system itu sendiri. Langsung saja, tugas distribusi dalam file system meliputi 1. Manajemen file. DFS bertanggung jawab untuk menangani operasi berikut: membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Mengelola atribut file seperti timestamp, waktu pembuatan dan modifikasi file, metadata, informasi tambahan seperti ukuran file dan izin akses. 2. Optimasi performa. A. Caching pada server. Definisinya adalah blok file yang sering diakses, disimpan, dan di memori server untuk meningkatkan kecepatan akses. Metode penulisan, delayed write, menyimpan sementara di memori sebelum ditulis ke disk untuk mengurangi latensi. 2. Write through, menulis langsung ke disk, memastikan konsistensi data tetapi dengan peningkatan latensi. B. Caching pada klien. Tujuannya mengurangi latensi dan mengurangi beban server dengan menyimpan salinan file di sisi klien. 2. Validasi cache. Klien memverifikasi apakah cache masih valid dengan membandingkan waktu modifikasi file di server. 3. Keamanan. A. Autentikasi. Sistem memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke file. B. Otorisasi. Mengontrol akses file menggunakan mekanisme berikut: Access Control List (ACLS). Menentukan pengguna dan tingkat aksesnya, misalnya baca atau tulis. Capability List, menyimpan daftar file yang dapat diakses oleh setiap pengguna. Di sini saya juga akan sedikit memaparkan studi kasus, yaitu NFS, Network File System. 1. Operasi berbasis blok. NFS beroperasi pada level blok, yang berarti ia mengelola data dalam unit yang lebih kecil daripada file secara keseluruhan. Ini memungkinkan akses yang lebih efisiensi terhadap, tetapi juga dapat menambah kompleksitas dalam hal manajemen. 2. Cache pada klien dan server. NFS menggunakan caching di kedua sisi, yaitu klien dan server. Untuk meningkatkan performa, caching di klien memungkinkan akses cepat ke data yang sering digunakan tanpa harus selalu berkomunikasi dengan server. Caching di server juga membantu mengurangi beban pada server dengan mengurangi jumlah permintaan yang harus diproses. 3. Konsistensi data. NFS memiliki tantangan dalam hal konsistensi data, terutama ketika banyak klien mengakses file yang sama secara bersamaan. Meskipun caching meningkatkan performa, hal ini dapat menyebabkan masalah konsistensi jika tidak dikelola dengan baik. AFS, Undue File System. Operasi berbasis file penuh. 1. AFS beroperasi pada level file, yang berarti ia mengelola data sebagai unit file utuh. Ini menyederhanakan beberapa aspek manajemen file, tetapi dapat mengurangi efisiensi dalam beberapa situasi di mana hanya sebagian kecil dari file yang perlu diakses. 2. Cache permanen dan callback. AFS menggunakan cache permanen, yang berarti data yang di-cache di klien dapat disimpan untuk waktu yang lebih lama. Ini mengurangi kebutuhan untuk mengakses server secara terus-menerus. Selain itu, AFS menggunakan mekanisme callback untuk menjaga konsistensi ketika file diubah. Server memberitahu klien yang memiliki cache file tersebut sehingga klien dapat memperbaiki cache-nya. 3. Konsistensi data. Dengan menggunakan callback, AFS dapat menjaga konsistensi data dengan lebih baik dibanding NFS. Klien yang memiliki salinan cache dari file akan diberitahu jika ada perubahan, sehingga mereka dapat mengambil versi terbaru dari file tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Zaki Basir Ashidik untuk materi yang telah disampaikan dan merupakan pembahasan terakhir dari presentasi kali ini.
Mungkin kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan yaitu sistem file terdistribusi DFS memungkinkan pengelolaan file secara efisien di lingkungan jaringan dengan menyediakan transparansi lokasi, replikasi untuk toleransi kesalahan, dan dukungan akses konkuren. DFS bertugas mengatur manajemen file, mengoptimalkan performa melalui caching di sisi server dan klien, serta menjaga keamanan dengan autentikasi dan otorisasi akses. Dengan fitur-fitur ini, DFS memastikan data tetap tersedia, konsisten, dan mudah diakses, menjadikannya solusi andal dalam setiap pengolahan file modern. Mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.